Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya maskana syadakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya, baik dengan lisan kita maupun hati kita, juga anggota tubuh kita yang lainnya, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mengulangi terlebih dahulu hadis yang ke-100 atau hadis yang ke-6 dalam bab mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang ke-6, as-sadisu, hadis yang ke-6. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai, dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, pada keduanya itu sama memperoleh kebaikannya. Artinya, namun pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk, berlomba-lombalah untuk memperoleh apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu lemah. Wa in asabaka syai'un, jika kamu tertimpa sesuatu atau terkena musibah, fala taqul, maka janganlah kamu katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya aku mengerjakan seperti ini maka akan terjadi begini atau begini. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallahu, ini adalah kehendak Allah, wa ma syaa fa'ala, jika Allah berkehendak maka tentu Dia melakukannya atau melaksanakannya. Fa inna, karena sesungguhnya lau, kata lau itu seandainya, taftahu amala syaitani, akan membuka pintu
amal setan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-6774. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan pada hadis 8791. 8791. Pada pembahasan yang lalu kita sudah bahas bahwa berkenaan dengan maksud dari qawi di situ, qawi dan dhaif di situ adalah dari sisi keimanan. Ya. Jadi kalau seorang mukmin yang imannya kuat itu akan lebih baik dan disukai oleh Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Tapi juga di sini disebutkan bahwa Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa termasuk qawiyul badan wan nafas, kuatnya badan dan jiwa. Sehingga kalau digabungkan bisa masuk semuanya. Kemudian dari pemberi penjelasan hadis ini menyebutkan bahwa annal quwwata, sesungguhnya kekuatan dan kelemahan itu disandarkan pada kesungguhan jiwa dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang itu memiliki kesungguhan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, masuk bagian dari orang mukmin yang kuat. Sedangkan kalau dia kurang bersungguh-sungguh, masuk pada pembahasan berkenaan dengan mukmin yang lemah sungguh-sungguhnya. Ya. Wa fi kulli khairin, pada keduanya itu ada kebaikannya. Dalam syarah yang lain disebutkan kalau melihat dari sisi iman, yang satu imannya kuat, yang satu imannya lemah, kedua-duanya dalam hal ini memiliki kebaikan. Barangkali yang kita pertanyakan berkenaan dengan yang lemah bagaimana? Nanti di sana ada penjelasan maksud dari mukmin yang lemah itu juga memiliki kebaikan dilihat dari sisi atau dibandingkan dengan orang kafir. Selemah-lemahnya iman seorang muslim, maka itu masih lebih baik daripada dia seorang kafir. Daripada seorang kafir. Kalaupun mungkin di sisi lain bahwa dia melaksanakan maksiat-maksiat, selama maksiat tadi tidak menjadikan dia keluar dari Islam, itu masih lebih baik dibandingkan seorang yang melakukan kekufuran. Kekufuran. Maka inilah maksud dari hadis tersebut, wa fi kulli khairun, pada masing-masing itu ada kebaikan, termasuk yang dhaif tadi. Hanya saja dari sisi nanti kemudian dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang mukmin yang bersungguh-sungguh itu lebih dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di sini termasuk bersungguh-sungguhnya di sini adalah dalam melaksanakan amalan-amalan yang dapat mendatangkan manfaat kepada diri pelakunya. Makanya di sini kita dianjurkan oleh Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uk, berlomba-lombalah kalian dalam melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat kepadamu. Ya. Baik kalau di sini disebutkan min umuriddin, urusan agama maupun urusan dunia. Namun penekanannya terutama adalah urusan din, agama. Ya. Jangan sampai seorang itu bersungguh-sungguh dalam urusan dunia tapi melupakan urusan agama. Jadi sekali lagi dua-duanya di situ ada anjurannya, walaupun nanti penekanannya lebih kepada yang urusan agama. Karena apa? Setiap amalan yang kita laksanakan dari syariat-syariat dalam urusan ini adalah urusan din, itu sejatinya akan mendatangkan manfaat untuk diri kita.
ya. Mendatangkan manfaat untuk diri kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, sejatinya itu semuanya adalah untuk kemanfaatan diri kita sendiri. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan amal kita. Maka disinilah anjuran untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Contoh misalnya amal soleh, sholat. Ya. Sejatinya sholat itu juga untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Ketika seorang bisa melaksanakan sholat dengan baik, sehingga bisa dikatakan sebagai orang yang telah mendirikan sholat, maka diantaranya adalah Allah akan memberikan penjagaan pada dirinya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Ketika mungkin tidak ada yang lainnya yang memberikan penjagaan dalam hal ini dari saudaranya, tetangganya, atau mungkin kerabatnya, atau mungkin juga teman dekatnya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan penjagaan dari sisi karena dia telah menjaga salat dia. Ya. Makanya dari waqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu pula urusan-urusan yang lainnya, siam juga begitu, ya. Itu juga bermanfaat untuk diri kita. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu mengandung manfaat untuk kita semuanya. Maka sekali lagi ini anjuran untuk berlomba-lomba melaksanakan hal-hal yang dapat mendatangkan manfaat kepada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasta'in billah. Dan hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah. Dalam apa? Dalam melaksanakan amalan-amalan tersebut. Dalam melaksanakan amalan tersebut. Amalan soleh yang harus kita lakukan atau amalan maksiat yang harus kita tinggalkan, maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kita ini adalah makhluk yang lemah. Ya. Makhluk yang lemah. Dan juga di sini disebutkan ada terusannya wala ta'jis, ya. Wala, janganlah kamu lemah. Jangan kamu merasa lemah. Minta bantuan kepada Allah. Tapi sekali lagi memang kondisi manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Dalam surat Fatir ayat 15 Allah menyebutkan hai manusia, ya, kalian itu fuqara, orang yang membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Pasti harus mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala karena lemah sekali. Termasuk dalam urusan melaksanakan hal-hal yang mendatangkan manfaat. Sholat misalnya, kalau tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan sholat sebagaimana. Siam juga begitu, apalagi mungkin dalam kondisi cuaca siang harinya sangat panas. Tidak ada yang dapat memberikan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam kalimat yang sering kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau biasa diterjemahkan oleh kita itu tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tapi kalau lebih lengkapnya lagi bahwa la haula itu tidak ada halayahulu yang memberikan penghalang dari diri kita. Kalau kita yang mengucapkan berarti dari diri kita dengan kemaksiatan. Wala quwata, dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan pada diri kita untuk apa? Untuk bisa melaksanakan amal kebaikan, amal ketaatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi di hadapan kita itu sudah terbuka lebar urusan maksiat. Pintu untuk melaksanakan perbuatan maksiat terbuka lebar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghalang antara diri kita dengan perbuatan maksiat tersebut, sehingga kita tidak terjerumus untuk melaksanakan perbuatan maksiat. Padahal bisa jadi mungkin segala hal itu sudah terbuka lebar.
Kalau diceritakan salah satunya adalah pada kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana sejatinya ketika beliau dalam kondisi seperti itu, pintu untuk melaksanakan perbuatan maksiat terbuka lebar. Satu, tinggal hanya berdua saja dalam ruangan tersebut, pintu sudah ditutup semuanya, yang mengajak adalah wanita tersebut, dan kondisi atau kedudukan wanita tadi lebih daripada Nabi Yusuf pada waktu itu. Ya. Jadi pintu untuk melakukan maksiat terbuka lebar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penghalang antara Nabi Yusuf dengan maksiat tersebut. Walaupun disebutkan dalam Al-Qur'an walaqad hamma bihi wa hamma biha. Ya, ada keinginan untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan penghalang sehingga tidak terjadi perbuatan maksiat tersebut. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini anjuran dari Rasulullah SAW, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ini satu peringatan dari Rasulullah. Kadang manusia itu, terutama mungkin di antara kita juga mungkin merasakan, kadang baru melaksanakan sedikit sudah merasa lemah, aduh tidak kuat. Belum apa-apa sudah yang maju adalah prasangka yang mungkin terjadi pada diri kita bahwa diri kita tidak mampu melaksanakan. Apalagi kalau melihat amalan-amalan yang berat, wah kok kayaknya tidak kuat ini, tidak kuat begini. Maka di sini ada satu peringatan dari Rasulullah, jangan kamu lemah. Lakukan dan mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW pernah memberikan wasiat kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, satu doa yang dulu juga pernah kami sampaikan, yang dibaca di akhir salat. Ada yang menyebutkan setelah salam, di antara dzikir-dzikir yang kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. 3 hal yang kita minta kepada Allah pertolongan. 1, ala zikrika, untuk selalu ingat. Misalnya kan Allahumma ya Allah a'inni, bantulah aku. Berarti kita minta bantuan. Ala zikrika, untuk selalu ingat kepadamu. Kadang mungkin satu saat kita tidak ingat kepada Allah, kadang ingat. Pas di masjid ingat kepada Allah, keluar dari masjid sudah lupa. Atau mungkin kalau mungkin di bulan dihitung dengan bulan, di bulan Ramadan ingat Allah Subhanahu wa taala, begitu keluar Ramadan sudah lupa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sebagainya. Itu sekali lagi menunjukkan kelemahan kita, tidak bisa ajak kadang. Makanya kita butuh bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ala syukrika, syukur, untuk bisa bersyukur. Bisa jadi kita bisa bersyukur, tapi baru sebatas lisan kita mengucapkan kalimat pujian kepada Allah. Untuk yang lebih daripada itu mungkin belum, maka kita usahakan selain itu juga kita minta bantuan kepada Allah supaya bisa mensyukuri nikmat Allah dengan sebenar-benarnya. Wa husni ibadatik, dan supaya bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sudah merasa baik, sudah merasa benar ibadah kita, tapi ternyata bisa jadi di sisi Allah itu belum benar, belum baik. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui dalam urusan menilai amal seseorang. 3 orang yang merasa baik amal mereka, ternyata 3-tiganya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka tidak meniatkan lillahi ta'ala. Padahal mereka melakukan amalan-amalan yang bernilai tinggi ya, dari sisi syariat. 1, orang alim. Yang kedua, munfik, orang yang berinfak. Kemudian yang ketiga, seorang mujahid. 3-tiganya melakukan amalan besar, tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan yang mereka anggap sudah benar ternyata belum benar. Karena apa? Tidak diluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu pernah kami ceritakan ada seorang tabi'in ya, namanya Atha As-Salami rahimahullah. Itu beliau selain seorang ulama, beliau juga
seorang yang punya mata pencaharian membuat kain tenun. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau membuat kain tenun dengan waktu yang cukup panjang. Ada yang menyebutkan sampai sebulan. Biasanya dengan waktu lebih cepat, tapi ini beliau waktu yang panjang. Karena apa? Harapannya kain yang sekarang ini kualitasnya lebih baik daripada kualitas kain-kain sebelumnya. Sampai begitu selesai, beliau bawa kain tersebut kepada sahabatnya yang memiliki toko kain. Sebagaimana biasa, sahabatnya pasti akan melihat kualitas kain yang ditawarkan oleh sahabatnya juga. Dan ini merupakan satu konsekuensi dalam urusan bisnis. Nitip barang maka harus dicek terlebih dahulu, layak atau tidak. Bukan hanya sekedar bahwa dia adalah sahabat saya langsung diterima saja, tapi tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Diceklah oleh sahabatnya. Setelah dicek oleh sahabatnya, maka sahabatnya mengatakan, ya Atta, wahai Atta, setelah saya lihat kainmu ini bagus, cuma ada cacatnya di sana, sehingga saya tidak berani untuk menjualkan kain tersebut di toko saya. Atau As-Salami rahimahullah ketika mendengar sahabatnya mengatakan seperti itu, akhirnya nangis. Dan nangisnya terseduh-seduh, sehingga mengakibatkan sahabatnya merasa bersalah. Gara-gara kainnya nggak diterima oleh saya, nangis dia. Akhirnya sahabatnya mengulangi, wahai Atta, apa yang aku katakan ini benar, bahwa kainmu ini bagus, cuma karena ada cacatnya saya tidak berani beli. Saya tidak berani untuk meletakkan kainmu di toko saya. Kalau bahasa kita seperti itu. Kalau sekiranya itu yang mengakibatkan kamu menangis, ya sudah, saya terima saja kainnya. Mungkin kalau bahasa kita dikurangi dengan karena apa? Karena cacat tersebut. Bisa jadi mungkin dikurangi berapa persen kan dari nilai semestinya. Setelah Atta As-Salami reda dari tangisnya, beliau berkata, wahai sahabatku, mungkin engkau mengira saya menangis karena kain yang saya buat ini nggak laku, nggak bisa dimasuk ke tokomu, bahasa kita. Tapi sejatinya ketika kamu mengatakan seperti itu, saya teringat terhadap amalan-amalan yang telah saya lakukan. Ibaratnya seperti kain tadi. Kain tadi itu sudah saya buat dengan maksimal mungkin, dengan penuh ketelitian. Dibandingkan dengan kain-kain sebelumnya, ini lebih teliti lagi. Saya sudah merasa kain ini sudah paling baik. Namun ketika kain itu dihadirkan kepada orang yang lebih ahli dalam menilai kain, ternyata menurut ahlinya masih ada cacatnya yang tidak saya ketahui cacat tersebut. Sama halnya dengan amalan yang sudah saya lakukan bertahun-tahun. Saya merasa amalan saya sudah baik, sudah benar. Ya, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang paling tahu dalam urusan menilai amalan, ternyata masih ada cacatnya di sana sini. Cacat itu bisa mengakibatkan sebagaimana kain tadi ditolak sama sekali, amalnya ditolak sama sekali, atau kalaupun diterima nilainya turun pahalanya. Itulah yang saya tangisi, wahai sahabatku. Nah, tadi makanya kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantuan kepada, dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengajarkan kepada kita. Paling tidak dalam sehari semalam itu 17 kali kita minta kepada Allah bantuannya. Dalam kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan bahwa kita itu minta pertolongannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dilanjutkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jamaah sekalian asyhadakumullah, lanjutannya wa in asabaka syai'un, jika kamu tertimpa satu musibah, maka jangan katakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, seandainya saya melakukan hal ini maka yang terjadi seperti ini seperti ini. Dalam keterangan di sini disebutkan bahwasannya seorang muslim
hendaklah dia menerima setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian ada anjuran walakin, akan tetapi katakanlah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Dan ini mungkin sering kita dapatkan ya. Kalau enggak begini, pasti enggak akan begini tadi ya. Nah, kalau tadi enggak jadi berangkat, atau mungkin kalau tadi berangkat mungkin seperti ini ya. Kita sudah rencana misalnya pengen pergi jam pagi-pagi untuk menghindari macet ya. Tapi ada hal yang lainnya, akhirnya terlambat. Jam 7 rencana berangkat, jam 9 baru berangkat, kesiangan. Akhirnya begitu sampai di jalan, betul kena macet. Akhirnya berkata, coba kalau tadi kita berangkat, seandainya kita berangkat tepat waktu jam 7 misalnya ya, maka kita tidak akan terkena macet. Nah, ini juga termasuk diantara yang kemudian dianjurkan untuk tidak diucapkan. Yang dianjurkan adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sebab apa? Sebab lau itu bisa membuka pintu syaitan, sehingga kita tidak menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering sekali terjadi pada diri kita. Seandainya dulu saya tidak begini, maka tidak akan begini. Sudah terjadi, mau bagaimana lagi? Apalagi setelah kita melewati prosedur yang maksudnya setelah kita melaksanakan hal-hal yang ada, kita sudah berikhtiar, bismillah, saya milih seperti ini, kemudian bismillah saya laksanakan, ternyata di jalan, dalam perjalanannya ada hambatan, ya sudah, kita harus menerima hal tersebut. Jangan sampai kemudian mengucapkan lau, seandainya kamu dulu enggak sekolah di sini, mungkin akan begini, enggak. So, apalagi tambah jauh lagi itu ya. Ya sudah, kalau sudah terjadi dan itu sudah pilihan kita juga, awalnya karena sudah kita pilih hal tersebut, ya sudah, bismillah, kita terima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini anjurannya. Qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Sudah takdirnya Allah seperti ini ya, sudah dilewati ya. Termasuk diantaranya di sini kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Rela ridho dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang takdir tersebut tidak disukai oleh hati kita, tidak disukai oleh mungkin rencana kita awalnya. Ya Ustaz, asyhadakumullah. Ini pembahasan dari hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-100 dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu hadis yang ke-7 atau hadis yang ke-101 dari kitab Riyadhus Shalihin. As-sabi'u, yang ke-7. Anhu, darinya juga, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutupi dengan, atau ada juga yang menyebutkan dikelilingi dengan hal-hal yang syahwat, bernilai syahwat, berbagai kesyahwatan. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan jannah itu dikelilingi atau juga bisa ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, tidak disenangi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau biasa dalam hadis biasanya disebutkan muttafaqun alaih, yang disepakati, maksudnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-6487, sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini pada hadis yang ke-7131. Imam Ahmad juga di sini disebutkan meriwayatkan hadis tersebut pada hadis yang ke-7530. Wa fi riwayatin Muslim, ada riwayat Muslim
bahasanya dengan bahasa khuffatil nar bisyahawat, dikelilingi. Ini, kalau tadi ditutupi, kalau ini khuffat, dikelilingi. Menggantikan hujibat, ditutupi. Walaupun maknanya sama ya. Disebutkan bahwa wa huwa bima'nahu, di mana maknanya sama, ai bainahu wa baina hadal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha, di mana antara dirinya dan antaranya tersebut ada hijab, ada penutup. Kalau dia melakukannya berarti dia memasukinya. Ya. Disebutkan bahwa dari hadis ini merupakan sebuah keterangan ataupun kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan memisalkan hal-hal yang dilarang itu sebagai penutup dari jannah. Begitu pula dengan syahwat yang disukai itu sebagai penutup atau yang mengelilingi neraka. Kemudian di sini disebutkan bahwa seorang tidak lepas dalam urusan kalau dia ingin mendapatkan surga, kecuali dia harus melewati hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsunya. Sedangkan juga kalau ingin selamat dari neraka, maka dia pun harus menjauhi hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya, yaitu syahwat. Kembali bahwa neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, dibahasakan dengan syahwat. Sedangkan kita orang muslim di situ dilarang untuk melakukan hal-hal yang berbau syahwat tadi. Makanya dalam hadis yang lainnya disebutkan ad-dunya sijnul mu'min wal jannatu kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman, sedangkan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Maksudnya bukan berarti ketika di dunia ini orang-orang muslim harusnya menjadi orang yang miskin, bukan. Sedangkan orang-orang kafir jadi orang yang kaya, enggak. Sebab ini ternyata pernah terjadi nih. Ada orang yang memahami hadis ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir itu dengan pemahaman seperti tadi, bahwa orang muslim itu harusnya susah, harusnya sengsara. Sedangkan orang kafir harusnya senang terus. Ini pernah terjadi pada masa Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama, di mana beliau pun sebagai seorang qadhi di Mesir pada waktu itu. Karena posisi beliau sebagai qadhi, sebagai hakim, maka beliau pun dari urusan dunia terlihat lebih daripada yang lainnya. Beliau punya kendaraan yang ditarik oleh kuda, disebutkan seperti itu. Setiap hari beliau berangkat dari rumah menuju tempat kerjanya menggunakan kendaraan itu. Lah, di antara rumah beliau dengan tempat kerjanya ada sebuah rumah yang ditinggali oleh seorang Yahudi, di mana orang Yahudi ini adalah seorang penjual minyak. Dan pada waktu itu penjual minyak itu dikenal orang yang kotor, maksudnya karena harus berkutat dengan minyak-minyak sehingga tidak bersih, tidak sebagaimana sekarang mungkin ya. Sehingga suatu hari orang Yahudi tadi itu memberhentikan kendaraannya Ibnu Hajar al-Asqalani. Diberhentikan, ya Syekh, berhenti. Mengapa kondisi kamu kok seperti itu sedangkan kondisiku seperti ini? Maksudnya dalam urusan dunia kok kelihatannya kamu ini kok enak sedangkan saya kok susah. Padahal junjunganmu, maksudnya Rasulullah, pernah menyebutkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, sedangkan bagi orang kafir itu adalah sebagai jannah. Ternyata orang Yahudi juga ngerti ada hadis tersebut. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan
memang betul hadis tersebut ya. Ketahuilah wahai fulan bahwasanya kenikmatan yang kamu lihat pada diri kami, pada diriku maksudnya, itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat itu seperti penjara. Artinya masih sedikit, belum ada apa-apanya. Bandingannya antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan di akhirat. Sedangkan kesengsaraan kamu di dunia ini, susahnya kamu di dunia ini dibandingkan dengan kesengsaraan kamu di akhirat, maksudnya di neraka, itu ibaratnya masih jannah, masih mending di sini kata Ibnu Hajar. Nah, setelah tahu begitu akhirnya orang Yahudi tadi masuk Islam. Adapun secara luas berkenaan dengan penjelasan hadis tersebut, Imam An-Nawawi rahimahullah, karena itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam syarah An-Nawawi di sana disebutkan bahwa maksud dari dunia itu penjara bagi orang mukmin itu adalah orang mukmin itu dipenjara dari hal-hal yang berbau syahwat. Nah, ini makanya di sini disebutkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Sedangkan bagi orang mukmin itu semuanya tidak boleh. Makanya di penjara, dibahasakan seperti itu. Jadi orang mukmin itu dipenjara dari hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu, berupa hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melakukan. Terpenjara, nggak boleh keluar untuk melakukan hal tersebut. Kalau sampai dia keluar masuk untuk melakukan perbuatan tadi, maka dia berdosa. Makanya seperti ini. Wa khufatil jannah bil makarih. Sedangkan orang mukmin itu ya, terpenjara, dalam hal ini dibebani, sudah dipenjara, dalam hal ini tidak boleh melakukan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Di sisi lain harus melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu ya, berupa amal soleh, sholat, harusnya lagi istirahat, lagi enak-enak istirahat, sudah harus bangun sholat subuh ya. Baru kerja, tengah-tengah harusnya istirahat, bisa digunakan untuk yang lain, harus dibagi dengan sholat misalnya nih. Sampai di rumah misalnya harusnya istirahat, bisa hal yang lain, harus sholat maghrib, harus sholat isya. Belum nanti ketika pulang kerja masih ada kewajiban untuk sholat asar misalnya. Itu hal-hal yang kalau dari sisi hawa nafsu tidak disukai. Makanya bahasa Imam An-Nawawi bahasanya adalah orang mukmin itu selain tadi terpenjara dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diinginkan atau yang disukai oleh hawa nafsu, mereka juga dibebani untuk melaksanakan hal-hal kebaikan yang berat menurut hawa nafsu. Karena ingin masuk jannah, maka harus dilewati itu. Ya. Berat, bahasa beliau asyaqqah, amalan yang berat. Ya. Karena tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Faida mata, akan tetapi kata beliau melanjutkan pembahasan hadis tersebut, akan tetapi kalau seorang mukmin itu sudah meninggal dunia, istaraha min dzalik, maka dia istirahat dari itu semuanya. Sudah tidak ada lagi istilah di penjara dari hal-hal yang diharamkan atau yang disukai oleh hawa nafsu, juga tidak punya kewajiban untuk melaksanakan hal-hal yang berat menurut hawa nafsunya. Sholat tidak lagi, bahkan disolatkan. Maka istirahat, kalau udah meninggal istirahat. Tinggal kemudian dia akan dikembalikan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jannah tadi. Ya, berupa jannah tadi. Wa ammal kafir, adapun orang kafir nih, mereka itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Makanya bahasan jannah, bebas. Bahasanya bebas melakukan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsunya. Haram-haram diterjang semuanya. Ya. Kalau sudah meninggal, apa perbedaannya? Dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah akan memberikan kepadanya balasan dari apa yang sudah dilakukan, berupa apa? Berupa kesengsaraan yang panjang, dalam hal ini yang selama-lamanya. Ya. Sudah diberikan semuanya. Ya. Karena di dunia sudah dibukakan semua kesenangan, dia terjang semuanya. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, tinggal mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesengsaraan
di akhirat, yaitu masuknya dia ke dalam neraka. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekali lagi ini mengingatkan kepada kita semuanya, ketika kita ingin meraih namanya jannah, maka kita harus berusaha mengalahkan keinginan hawa nafsu kita. Ya. Sebab apa? Keinginan hawa nafsu itu lebih sering adalah menuntun seseorang untuk melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana itulah di antara hal-hal yang mengelilingi an-nar, neraka. Hal-hal yang mengiringi neraka. Maka bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita? Karena sebagaimana dalam ayat juga disebutkan bahwasanya an-nafs la ammaratum bisu, lebih sering adalah mengantarkan atau mengajak seorang pemiliknya itu untuk melakukan keburukan atau kemaksiatan. Maka sekali lagi, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu kita, mengalahkan hawa nafsu kita untuk bisa mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana itulah hal-hal yang mengelilingi jannah. Ketika kita bisa melakukan hal tersebut, maka balasan jannah yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bisa kita raih. Sebaliknya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita juga bahwa di awal hadisnya dengan bahasa neraka itu ditutupi atau dikelilingi dengan hal-hal yang berbau syahwat, berbau syahwat. Sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Memang kesenangannya akan dia rasakan, tetapi sesaat. Apapun bentuknya, sejatinya kesenangan itu yang dirasakan oleh seorang ketika melakukan perbuatan maksiat itu cuma sesaat saja. Cuma sesaat saja. Yang berikutnya yang terjadi adalah penyesalan atau mungkin merasa sengsara dengan apa yang sudah dia lakukan. Jamaah sekalian rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. 2 hadis mengingatkan kepada kita semuanya untuk sama-sama kita berusaha untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan hal-hal yang bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kemudian tidak lupa bahwa kita selalu minta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha untuk tidak lemah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bila kita mendapatkan musibah, maka bagaimana kita bisa ridho terhadap ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan diri kita. Kemudian juga mengingatkan kepada kita semuanya bahwa neraka itu diliputi dengan hal-hal yang berbau syahwat yang disukai oleh hawa nafsu. Kemudian jannah malah sebaliknya diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, alias dibenci oleh hawa nafsu. Maka bagaimana kita bisa mengalahkan hawa nafsu kita untuk lebih memilih mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan bantuan kepada kita untuk bisa selalu ingat kepadanya, selalu bisa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.